Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, saya Belva Nadindra Fitri dengan NIM 26050122130039 dari kelas Oceanografi A dengan kakak penanggung jawab Kasafa. Pada video kali ini saya akan menerangkan bagaimana caranya melakukan pengolahan geoprocessing tools yang ada di aplikasi atau software ArcGIS 10.8 menggunakan 4 tools, yaitu tools Dissolve. Yang pertama itu Clip, terus Merge, terus Dissolve, terus Intersect. Nah, 4 tools itu kita gunakan dalam mengolah peta wilayah Kecamatan Tembalang. Baik, di sini saya sudah membuka software ArcGIS. Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan add data. Add data di sini terdapat shapefile bernama administrasi desa. Lalu kita add data ini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita klik kanan di sini buat lihat atribut tabelnya. Kita ke kanan. Nah, di sini tuh ada banyak banget ya jenis-jenis WA-an ini. Nah, yang di sini tuh maksudnya itu untuk data kota kabupaten, dan di sini tuh untuk provinsi, dan di sini untuk kecamatan. Jadi kita pertama-tama kita blok sini, terus klik kanan ini. Nah, kita pencet sort ascending. Sort ascending ini tujuannya itu buat ngurutin kecamatan yang mau kita lakuin ini dari huruf A sampai Z. Nah, jadi biar lebih gampang, kita coba pakai yang sort ascending atau bisa juga pakai sort descending. Sort descending ini sebaliknya ya, dari Z ke A. Oke, karena huruf T itu lebih dekat sama huruf Z, jadi bakal dicoba pakai sort descending. Oke, jadi begini tampilannya. Setelahnya kita scroll ke bawah, nah Tembalang ini dia. Oh iya, kita jangan kayak begini. Kita balikin ke sort ascending karena takutnya nanti datanya tuh malah terbalik. Kita escape dulu pertama. Ya, escape ke sini. Scroll terus. Nah, ini Tembalang. Terus kita tarik gini nyampe semua data kecamatan yang namanya Tembalang. Udah kita blok. Nah, terus kita ke sini biar lebih zoom buat tempat yang mau kita olah. Habis itu close aja. Habis itu kita ke sini, export data, export. Nah, di sini kan udah ya, select filter itu dari sini, dari data yang kita pilih. Habis itu kita ubah outputnya. Anyway, aku lupa buat ubah output ini, jadi kita bikin bikin ini dulu. Kita bikin folder baru. Kita nama foldernya nama kita aja ya. Nah, terus kita ganti namanya. Nama outputnya tuh jadi administrasi underscore Tembalang. Nama kita sama NIM.
Ini shape file ya, nggak usah diubah-ubah lagi. Terus save. Oke. Yes aja. Habis itu unchecklist yang ini. Nah, kita bisa ubah ke properties. Atau nanti ini bisa di remove ya. Mohon maaf. Nah, kita checklist ini dulu. Ini kita ubah jadi nama BJ. Terus ini jadi Times New Roman. Ini ukuran fontnya 10. Kita bold. Nah, begini. Buat itu labelnya ya. Jadi karena biar nggak kerja 2 kali, kita lanjutlah ke simbologinya. Nah, di sini simbologi kita ke kategoris. Terus kita ubah juga nama BJ sesuai format dari di sininya. Dari data open attribute table tadi. Terus kita add all value. Ubah color ramnya, terserah mau warna apa aja sih. Yang kayak menurut kalian bagus aja gitu. Karena aku bingung mau warna apa, jadi aku pilih warna ini gelap sih. Tapi but it's okay, aku nggak apa-apa. Terus oke. Nah, nanti hasilnya begini kan. Ini semua kelurahan yang ada di Kecamatan Tembalang. Aku tinggal di sini guys. Ngekos. Nah, terus lanjut kita mau klip. Oh ya, BTW ini remove dulu. Kita mau lanjut ke klip. Kita add data. Mencari data sarana ibadah. Susah. Aduh, aku nggak mau gini. Please. Begini. Aku pengen begini. Jadi kita cari sarana ibadah. Ini dia. Kita ambilnya yang ini. PT. Karena ini tuh nanti bakal jadi penunjuk kita buat suatu objek atau suatu lokasi. Kita add aja. Nah, ini tampilannya gini nih. Ini jadi nunjukin titik-titik tempat peribadatan yang ada di Tembalang, yang ada di Semarang. Karena ini masih data Semarang ya, kita belum ngelakuin klip. Jadi kita ke sini buat ngelakuin klip. Jadi ini input feature-nya atau otomatis sudah pasti sarana ibadah ya yang kita input. Sebentar, kita tunggu dulu. Please be patient. Oke. Nah, sudah. Jadi kita masukin di sini administrasi Tembalang. Dan outputnya kita ubah ke ini, ke sini. Nah, namanya itu jadi klip sesuai rules-nya biar memudahkan kita buat lanjut ke proses selanjutnya. Klip, terus ini sarana ibadah. Udah gitu aja. Habis itu save. Habis itu oke. Nah, begini. Nah, kalau klipnya berhasil tuh pasti muncul tanda gini ya. Terus kalau gagal itu berarti folder tempat penyimpanan kita terlalu jauh atau terlalu kompleks buat dibaca sama bot ini. Selanjutnya itu kita remove ini. Yang sarana ibadah ini remove. Nah, jadi tampilannya cuma khusus tempat ibadah yang ada di Tembalang aja. Nah, ini kita lanjut ke proses selanjutnya. Tadi kan udah klik sarana ibadah, terus kita juga masukin kita masukin klip data lagi, data sungai LN. Namanya sungai, terus belakangnya tuh ada kayak file tulisan LN gitu. Mana sungai? Nah, ini sungai LN.
sama ya, tahapannya tuh kayak yang tadi. Jadi karena ini udah, oh iya BTW, aku lupa bentar. Ini kita uncheck sebentar ya, maaf. Terus ini kita ke sini. Nah, kita urus labelsnya dulu ya sayangku. Jadi begini, ini kan label field masih nama BJ ngikutin yang lainnya. Jadi ini kita masukin remark. Ini pokoknya udah pasti kita ubah ke Times New Roman. Ini terserah kalau ukuran fontnya mau 8 atau berapa font itu. Nah ini ubah juga warnanya biar nggak samaan. Dan juga jangan yang nyaru sama latar belakangnya. Oke, jadi aku bakal ubah ke hijau tua. Terus ini lanjut ke simbologi. Simbologi ini kayak tadi lagi, masih sama, cuma bedanya diubah di sini value field-nya. Nah, color remnya juga bisa diubah sih, suka-suka aja. Aku jujur bingung, jadi aku bakal pilih warna yang menurutku lucu aja. Ini, terang dikit, apa? Nah, ini kita add all values. Ini kita uncheck list. Nah, terus kita pencet oke. Nah, ini tempat-tempat ibadah yang ada di Tembalang. Jadi teman-teman kalau mau cari tempat ibadah atau teman-teman yang mungkin bingung mau ibadah di mana, bisa juga cari tempat ibadah kalian lewat pengelolaan data peta. Kayak gini. Nah, aku lupa, maaf ya tadi. Ternyata aku lupaan checklist order values-nya. Nah, udah begini kan. Udah begini tuh. Kita ganti. Kita add data lagi. Sekarang, oh iya, add data sungai yang tadi. Nah, jadi ini sekarang sungai udah aku add data kan. Karena tadi keduluan. Begitulah. Nah, ini kita klik. Input feature-nya otomatis sungai. Output feature-nya itu Tembalang ini. Output feature class. Ini ada di sini. Nama ini sama kayak yang sarana ibadah. Namanya tuh jadi clip underscore sungai. Udah selesai. Ini save. Oke, kita tinggal tunggu proses clip ini selesai. Nah, berhasil. Terus kita hapus aja ini, remove. Jadi otomatis sungai-sungai ini udah kepasang di sini ya. Kita ubah aja. Jadi ini yang river. Nah, udah. Jadi biar cuma agak nyaru ya. Jadi kayaknya mendingan warna putih nggak sih? Kita ubahnya. Coba. Nah, begini walaupun rada jujur aneh. Tapi nggak apa-apa, yang penting nggak saru-saru banget. Ini masih sama kayak tadi ya. Kita ke properties. Kita di sini labels, kita checklist. Ini masih nama BJ karena emang dari data atributnya begitu. Terus ini kita ubah fontnya. Ini boleh di double gini. Terus ubah warnanya juga. Jangan lupa, never forget about this. Ini kita ubah gini. Warnanya biar nggak nyaru deh. Ini kategoris lagi. Ini masih nama BJ. Ini biar lebih kelihatan sungainya gitu. Aku ubah warna biru. Jangan, malah nggak kelihatan nanti. Yang warnanya rada berani mana ya? Maybe ini. Makin saru. Ini deh, nggak apa-apa. Nggak mau. Jadi ini aja. Bye.
Jangan. Bohong banget. Nah ini deh, gak apa-apa. Baru ini gak apa-apa. Nah ini kan udah, kalau remnya udah diganti, pencet oke. Nah tampilannya begini. Ini tuh jadi beda sungguhnya, beda warna garis-garisnya. Jadi kan lebih gampang buat dipahami ya. Nah di sini kan udah selesai nih buat proses klip, karena klip itu kita cuma perlu dua data klip sungai sama satu lagi sarana ibadah. Nah, di sini lanjut kita ekspor aja buat nanti kita masukkan ke laporan. Mana ini dia. Kita buka. Nah, ini pokoknya format penyimpanan itu harus PNG dan ini formatnya itu begini. Clip underscore nama dan name. Udah setelahnya save aja. Nah, gini udah selesai tampilan klip kita. Kita bakal lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahapan merge. Ini kita kecilin aja. Kita add data Agrisawa ini add aja, nggak usah diganti-ganti apapun itu. Sama kayak tadi, kita bikin klip dulu buat proses ini. Agrisawanya kita jadiin klip filternya itu di administrasi Tembalang. Namanya klip Agrisawah. Sudah, kita tunggu proses klipnya selesai. Oke, nah proses klipnya sudah selesai. Kayak tadi lagi, ini hapus aja. Ini yang Agrisawah ini kita hapus. Nah, jadinya ini tampilan sawah-sawah yang di situ udah gitu. Kita tetap kayak tadi lagi. Namanya ubah warna buat ininya boleh ya. Terus karena ini kita mau proses merge ya, jadi nggak perlu deh baru ini ubah warnanya biar sedikit nyambung sama ini. Terus ubah juga ini outline color, nggak usah ada, tapi jadi aneh ya, jadi kayaknya outline colornya itu warna abu aja. Nah, seperti itu. Dari situ kita add lagi data lain, data pemukiman. Kita masukin data pemukiman. Mana pemukiman? Di atas ya. Nah ini nih. Kita masukin pemukiman yang AR. Kalau yang ini kan LN. LN itu artinya line, sedangkan AR ini tuh area. Jadi bentuknya poligon. Karena buat tools ini tuh bakal ngubah datanya itu jadi ke poligon. Ini jenisnya data vektor juga. Kita add aja. Tampilan seperti ini. Nah ini kita sama kayak tadi, kita klik lagi dan lagi kita klik. Pokoknya sebelum masuk ke semua tahap itu kita harus ngeklik semuanya data-datanya ini. Kita ubah namanya jadi klip pemukiman. Save. Oke. Ayo, berhasil. Nah, udah berhasil. Kita ini nih pemukiman AR ini kita remove aja. Nah ini kan jadi tampilannya gini, kita ubah warnanya juga deh.
apa ya? Jelek. Kita pilih-pilih aja warnanya, terserah. Mungkin coral color ini cocok ya. Jujur enggak. Jadi mendingan outline colornya no. Tidak perlu ada outline color apapun. Jadi gini lah intinya. Kita mulai lanjut ke tahap merge atau penggabungan dari dua layer. Bisa lebih, tapi karena ini kita perlunya cuma pemukiman dan agri sawah. Udah kan? Ini field mapnya nggak perlu karena emang udah ini. Ini karena ini datanya opsional jadi nggak perlu. Terus kita output datasetnya. Merge. Nama kita. Dan NIM akhir. Sudah, kita tinggal tunggu sampai proses merge selesai. Nah, udah deh, merge udah selesai. Kita unchecklist semuanya. Kecuali administrasi. Oh, tapi ini kita ubah dulu warnanya ya. Kita ubah warnanya jadi lilac deh biar lucu. Tapi kayaknya mungkin bakal gelap sih. Tapi coba-coba aja deh. Aneh. Coba begini aja ya. Lebih better. Terus ini udah kan. Buat proses merge selesai. Kita lanjut buat export datanya ini. Aduh ya Allah, salah pencet. Aku pencet apa ya tadi? Oh nggak bener. Nggak salah. Nama filenya kita ubah jadi merge nama dan NIM. Geser di sini. Nah ini udah nih. Kita lihat dulu tapi udah ke save belum tuh foto-fotonya. Nah. Nih hasil peta merge tadi begini. Lucu dikit. Walaupun rada aneh buat pemilihan warna tapi nggak apa-apa. Ini buat yang klip tadi. Lucunya. Lanjut. Nah di sini lanjut. Kita unchecklist semua. Minimize. Kita bakal lanjut ke tahap dissolve. Nah di dissolve ini kan kita udah punya agri sawah ya. Jadi kita checklist aja. Terus ini kita ke geoprocessing, dissolve. Input feature-nya itu agri sawah ya. Kita sudah punya tadi agri sawah. Output feature-nya ini di sini jadi dissolve. Nama dan NIM. Nah, dissolve-nya berhasil. Di sini kita lihat gak ada perbedaan sih ya buat antara klip agri sawah yang biasa sama dissolve ini. Coba kita unchecklist dissolve. Kira-kira bedanya apa?
nggak ada bedanya. Jadi, nah buat lihat bedanya itu begini nih. Checklist saja, open attribute table, dissolve. Udah maaf pindah dulu ntar dikit. Nah tampilannya tuh begini. Data agri sawah ya. Coba bentar, takutnya aku salah buat proses dissolve ini. Jadi kita ulang dulu. Oh iya, right, aku beneran salah. Di sini tuh lupa aku checklist, bye. Oke. Bentar kita remove aja yang ini. Karena kalau dari yang udah dicoba tuh waktu open attribute tuh yang muncul ada 2 data di tabelnya. Tapi aku tadi cuma 1, jadi itu salah di aku, mohon maaf. Nah, ini kita ulang aja. Klip agrisawanya itu kita input. Outputnya mana tuh dissolve. Nah, ini aja kita replace aja. But it can be replaced coy. Astagfirullah. Ayolah kita begini aja. Nah, that's right. Terus ini remark. Jangan lupa. Tadi tuh aku terlalu buru-buru ya. Jadi begitulah. Oke. Tunggu. Ya selesai. Berhasil. Ini ubah aja warnanya. Jadi warna yang lebih ini deh. Matte blue. Nah, begitulah. Gak apa-apa, bagus. Terus di sini kan udah nih. Udah ada dissolve. Kita ke atribut lagi kayak tadi. Nah, tampilan yang benar tuh begini. Nah, sedangkan yang tadi tuh kalau misalnya klik nih ya, kita cek atributnya juga coba. Nah, masih begini 00000 itulah. Nah, inilah. Jadi sawahnya tuh udah dibagi berdasarkan sawah dan sawah tak ada hujan. Nah, habis ini kita masuk ke intersect. Kita unchecklist aja sisa ini. Terus kita open attribute table di administrasi tembalang. Geser-geser. Kita ke NAMOBJ-nya yang ada di Kecamatan Tembalang. Nah, kan ini Kecamatan Tembalang semua. Nah, di kelurahan ini kita pilih kelurahan yang dekat, yang daerahnya masih dekat. Aku tentunya bakal memilih Tembalang sebagai apa namanya? Sebagai iniannya. Sebagai patokan utama. Lalu kemudian aku akan memilih Sumur Bata dan juga Bulusan My Love. Pedalangan juga ya. Enggak deh, 3 aja coba ya. Jangan ngada-ngada kamu gitu. Ini kita gini, zoom lagi. Habis itu udah kita pilih kan. Nah, di close kan. Udah kita close juga. Lanjut. Kita ke klik kanan ini. Kita data. Kita ekspor lagi. Kita ekspor ini. Ini shape file kan masih. Oke. Terus kita simpen itu kelurahan underscore city. Nah, sudah. Kita save. Output feature-nya nih lah. Udah. Sudah. Terus kita ini save aja, oke. Aduh ya Allah, kaget. Yes. Nah, kita unchecklist aja ini. Tampilan seperti ini. Lalu kita ke properties lagi dan lagi. Label dulu. Ini Enambo BJ ya. Yang tadi kayak di data atasnya itu Enambo BJ. Aduh, sakitnya. Karena Enambo BJ itu udah dari sananya gitu loh, begitu. Aku bingung jelasinnya juga, jadi seperti itu lah.
Nah ini kan udah ke simbologi lagi biar nggak kerja 2 kali. Warnanya yang lucu-lucu atau yang terang-terang boleh. Ini aja deh. Terus add all values kayak tadi lagi, ini di uncheck list. Add all values bang, bagaimana ini? Ini kan udah ya, NMBJ checklist. Begini add all values, terus udah ganti colorem oke. Nah begini tampilannya. Dari 3 kelurahan yang ada di Tembalang yang aku pilih. Memang seperti itu tampilan, aku hampir kaget. Terus ini pemukiman ini kita tarik ke atas. Nah, terus kita ke geoproses, ke intersect, kita input si pemukiman ini sama input si kelurahan. Terus output intersect-nya ini namanya intersect. Kita udah masuk ke tahap intersect, aku lupa ngejelasin. Jadi dari waktu kalian udah mulai bikin data kelurahannya, itu udah mulai masuk proses buat intersect, karena ini udah mulai mempersempit area buat data yang dilakukan intersect ini. Nah, intersect ini namanya jadi nama kita dan juga name akhir. Terus ini masih fitur class, nggak usah diganti. Nah, ini juga nggak disuruh juga, nggak ada penjelasan lebih lanjut juga. Udah, oke. Kita tunggu aja. Udah tampilannya begini. Jadinya data vektor gitu. Terus ini yang pemukiman kan awalnya begini ya, di unchecklist aja. Emang dari awal udah aku unchecklist sih, jadi ya udahlah gunanya apa. Astagfirullahaladzim. Maaf. Nah ini terus ekspor ya, karena kita udah selesai dengan tahap penggunaan tools intersect. Biar apa ya, nanti di laporan tuh bisa kita buktikan kalau kita sudah melakukan ini, begitu loh. Yang namanya sama aja kayak tadi. Cuma kali ini formatnya PNG karena tadi tuh formatnya shapefile. Nah ini udah save. Sudah di save, kemudian kita udah selesai melakukan semuanya. Nah, aduh, kok begini? Taruh kecilin dulu. Tarik, ya. Nah ini dia. Prosesnya ini jadi begini aja semua tata cara penggunaan tools. Jadi kita review ulang aja mungkin ya. Dari awal kita menggunakan data ini ya, yang kita zoom buat cuma bagian ini keseluruhan Tembalangnya. Tapi karena buat masuk ke tahap intersect itu mulai berarea-area, kita pilih yang ini aja. Nah setelah itu kita kan harus nge-add ini yang sarana ibadah dan juga klip sungai. Tampilannya begini buat proses klip. Terus lanjut lagi kita masuk ke tahap merge. Merge itu menggunakan ini klip sawah sama klip pemukiman. Tampilannya begini kalau misalnya belum kita merge. Nah waktu udah kita merge, ini unchecklist dulu bentar. Nah merge dari pemukiman sama agri sawah itu udah digabungin ya, dari data agri sawah sama data pemukiman buat dijadiin satu dalam merge ini. Jadi gimana ya, dalam bagi area
pemukiman dan juga area sawah itu udah diwakili sama warna ini. Jadi kayak ya kita nggak tahu yang mana pemukiman dan mana sawah. Jadi tapi bisa dilihat juga dari sini. Nah, ada remark-remarknya. Nah tuh, gitu. Lanjut juga kita mulai masuk ke tahap dissolve. Dissolve ini kita pakai ini klip agrisawah. Nah, nggak ada bedanya kan. Jujur nggak ada bedanya. Nah, tapi ada bedanya tuh waktu kita open attribute table ini. Tampilannya begini. Oke, dissolve begini. Terus kita lanjut ke tahap intersect. Intersect itu kita ngambil dari ini, dari klip pemukiman sama administrasi tembalang yang udah kita perkecil. Jadi begitu. Ini unchecklist. Jadi tampilan akhirnya begini. Kelurahan nih jangan diituin ya. Nah, jadi begini dia tampilannya. Oke, baiklah. Sekiranya itu aja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.